Bisa kerja gak sih? Kerja kok serba salah mulu. Iya, kalau serba licin sih jalan Jawa Barat. Sampurasun wargi Jabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melakukan pekerjaan rekonstruksi jalan di daerah Kabupaten Bandung. Pertanggal 14 September 2025, pekerjaan di Jalan Ruas Bojong Soang Simpang Muncul Jalan Siliwangi ini baru mencapai 2%. Dengan panjang penanganan 700 meter dan nilai kontrak sebesar 5.732 juta rupiah, proyek ini telah menyerap 32 tenaga kerja. Pembangunan jalan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, memperlancar arus kendaraan, akses masyarakat semakin lancar, serta mendukung pertumbuhan wilayah Kabupaten Bandung. Naon anu kaalaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Karena saya ini gubernur, bukan dosen. Kalau dosen hanya menyampaikan karya-karya pikiran. Kalau gubernur harus menyampaikan dua, pikiran dan kekayaan. Dan itu berasal dari biaya operasional gubernur itu. Nah, harus dijelasin. Nah, siapa sih yang meletakkan ini? Ya, saya mohon maaf. Tahun 76 mungkin Kang Jana dulu waktu itu masih sangat muda. Kan ada buku tuh. Yang waktu itu anak mahasiswa zaman itu pasti baca buku itu. Islam, doktrin, peradaban, keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Saya sejak menjadi wakil bupati tahun 2023, itu pikiran saya itu, dan waktu itu saya banyak ditertawakan orang. Saya bilang, keislaman, kemodernan, keindonesiaan. Islam itu nilai universalitas inklusif. Modernisme itu sesuatu yang berubah dalam setiap waktu, tidak akan pernah berakhir selama peradaban ada. Kemudian yang berikutnya adalah keindonesiaan itu adalah kita. Ketika keindonesiaan, saya menerjemahkan lagi waktu itu wakil bupati Purwakarta, kemudian menjadi bupati Purwakarta, saya terjemahkan menjadi kesundaan. Maka keindonesiaan harus diterjemahkan dalam kesundaan. Kenapa? Karena saya orang Sunda. Keindonesiaan diterjemahkan menjadi kejawaan bagi orang Jawa. Keindonesiaan diterjemahkan bagi kebatakan bagi orang Batak. Keindonesiaan itu kenapa? Pertama dari mulai nilai identitas nama. Dari sinilah saya mengalami kegalauan. Kenapa? Berulang-ulang saya ucapkan, rupanya yang akan kehilangan nama dalam 5 tahun 10 tahun ke depan adalah orang Sunda. Kenapa? Nama orang Sunda yang akan hilang. Karena Teti berubah jadi Mince, Asep berubah jadi Zon, Cecep jadi Gabriel. Siapa yang menangkan pertarungan identitas? Orang Batak. Kenapa orang Batak memenangkan pertarungan identitas? Sampai kiamat dia tetap Nasution. Sampai kiamat dia tetap Pak Pahan. Sampai kiamat dia tetap Sitompul. Sampai kiamat dia tetap Panjaitan. Kalau seperti itu orang Batak secara genetik sudah bisa membaca masa depan. Dia untuk apa? Membangun apa yang disebut dengan kekerabatan, persaudaraan. Nilai-nilai persaudaraan dia wujudkan dengan sesuatu yang nyata. Nasution, grupnya Nasution. Maka orang Batak pinter
bisa nyalon di Bandung, menang, bisa nyalon di Jakarta, menang, bisa nyalon di Bogor, menang. Siapa yang memilihnya? Entitas mereka yang ada di perantauan-perantauan itu melahirkan circle politik yang sangat kuat, ikatan kekerabatan, ikatan persaudaraan. Orang Sunda nges parbut warisan. Jadi siapa lagi? Orang Arab. Siapa lagi? Orang Cina. Siapa lagi? Orang Korea. Artinya kenapa? Di tengah-tengah dunia yang ngomong tentang global, di mana kita melepaskan diri kita dan ingin masuk ke globalisasi itu, di mana kita melepaskan identitas kita agar kita disebut dengan manusia dunia yang tanpa sekat. Orang lain sudah mempersiapkan diri. Sesungguhnya dunia yang tanpa sekat itu adalah pertarungan antar ras. Untuk apa? Melakukan dominasi terhadap produk, melakukan dominasi terhadap produk yang dimilikinya. Kenapa? Karena itu cara memenangkannya. Sehingga mana negara-negara yang hari ini melakukan dominasi secara ekonomi, dominasi secara militer? Negara-negara yang rasnya dibangun berdasarkan sejarah kehidupannya. Maka dia mengklaim diri. Orang Iran mengklaim sebagai orang Persia, orang yang paling hebat. Orang Jerman menganggap orang bangsa Arya itu bangsa yang paling hebat. Orang Israel mengatakan bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang paling haram. Orang Saudi mengatakan bangsa Arab itu bangsa yang paling hebat. Seorang Rusia mengatakan itu. Pertanyaannya adalah, kita mengatakan bangsa Nusantara, bangsa Indonesia, bangsa yang paling hebat itu. Yang hebat itu siapa? Berdasarkan apa? Ternyata kita berdasarkan sejarah panjang. Dari apa? Perbedaan ras. Dan ras-ras itu membangun identitas. Untuk itu bagi saya, pembangunan identitas tidak akan merubah diri kita menjadi manusia yang bukan manusia dunia. Enggak ada masalah itu. Justru kita masuk terjebak dalam sebuah pemikiran universalitas tanpa identitas. Universalitas tanpa identitas adalah sebuah kesia-siaan di mana diri kita tidak akan punya pasar yang akan kita jual. Nah, maka perspektif itu UIN lagi mengajarkan apa? Mengajarkan itu. Mengajarkan tentang keislaman, keindonesiaan, dan kegunung jatian. IAIN Ciputat itu dulu disebutnya IAIN Sarif Hidayatullah. Sebenarnya itu juga. Nah, ke Gunung Jatian itu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia itu adalah identitas. Nah, identitas itu apa sih turunannya? Identitas itu adalah turunannya produk. Karena identitas itu turunannya produk, produknya apa? Ya sudah, pasti produknya adalah makanan, pakaian, bahasa, seni, dan teknologi. Karena itu adalah bahasa, makanan, pakaian, seni, dan teknologi. Sesungguhnya perguruan tinggi itu apa? Sesungguhnya perguruan tinggi sedang menampakkan diri sebagai lab terbuka untuk melahirkan manusia-manusia yang memiliki produktivitas atau produk. Karena ingin memiliki produktivitas atau produk, maka karya perguruan tinggi dalam pandangan saya adalah karya produk. Maka Pemprov Jabar bersedia. Untuk apa? Membangun kerjasama. Kerjasama untuk apa? Ayo, saya ngasih apa ke UIN, UIN ngasih apa untuk rakyat Jabar dalam bentuk produk. Saya ke ITB juga begitu, ke Unpad juga begitu. Kenapa? Kalau saya memberikan sesuatu pada UIN, ada yang misalnya Pak bikin gedung namanya Deddy Mulyadi, kalau tidak ada produk saya nggak mau. Kenapa? Karena duit itu adalah duit APBD. Duit APBD itu dibayarkan oleh pajak rakyat. Kalau duit pajak rakyat itu saya bangunkan di UIN, tapi UIN tidak ngasih produk bagi rakyat saya, minimal sama dengan nilai yang saya sumbangkan oleh Pemprov, saya bersikap tidak adil bagi rakyat Jabar. Untuk itu, mari kita buka. UIN mau di mana wilayah kerjanya? Mau di kecamatan mana, di kabupaten mana? Nanti siapin data.
Di kabupaten itu apa problemnya, di kecamatan itu apa problemnya, di desa itu ada problemnya, di kampung itu apa problemnya. Dari seluruh problem-problem itu UIN menata dari mulai A sampai Z dari pertama. Kemudian nanti kita riset dalam setiap waktu, mengalami peningkatan produktivitas warganya enggak, angka konfliknya menurun enggak, kemudian angka pertaniannya meningkat enggak, keluarga berencananya semakin meningkat enggak, angka kesehatan masyarakatnya semakin baik enggak. Dan itu adalah nilai. Karena itu nilai, maka saya bisa jadi bisa memberi lebih dari gedung itu pada UIN. Kenapa? Karena saya sudah dibantu dalam melakukan percepatan pembangunan di Jawa Barat. Itu penting. Nah, dalam perspektif itulah juga mahasiswa yang bisa jadi diberikan beasiswa sampai S3 oleh Pemprov. Tetapi karyanya apa bagi warga saya? Akan apa yang diberikan sumbangsih? Bisa jadi kalau ada mahasiswa UIN ternyata menemukan sebuah temuan di bidang teknologi A, di bidang kedokteran B, di bidang pertanian C, apa saja produknya yang itu punya multiplier efek produktivitas publik, saya bisa jadi ngasih hadiah miliaran. Kenapa? Karena ini adalah karya. Apa yang menjadi kelemahan dari Indonesia, kelemahan kita di Jawa Barat adalah tidak memberikan hadiah yang besar bagi mereka yang menemukan karya-karya besar bagi pengetahuan dan kemanusiaan. Jadi saya bisa jadi nanti ada hadiah Gemah Ripah Repeh Rapi Award bagi siapa? Bagi kaum akademik, bagi para mahasiswa, bagi siapapun warga yang berhasil melakukan temuan terhadap sebuah bidang pengetahuan, yang itu bidang pengetahuannya akan bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi problemnya apa dari pengetahuan kita? Problemnya dari pengetahuan kita akan berhadapan dengan kapitalisme. Kapitalismenya apa? Penemuan terhadap sebuah produk, kalau itu mengganggu kemapanan pada sebuah produk yang itu sudah melakukan hegemoni di bidang kesehatan, hegemoni di bidang pertanian, hegemoni di bidang lingkungan hidup, hegemoni di bidang teknologi yang lainnya, maka dia akan dihambat untuk berkembang. Nanti dengan ragam ketentuan yang dibuat. Kenapa? Karena ini ada kemapanan yang terganggu dengan produk yang Anda buat. Dan itu saya sudah bertemu dengan banyak orang yang hebat. Sehingga di Indonesia banyak produk-produk hebat itu di bawah tangan saja disampaikannya. Kenapa? Dia belum bisa meraih sertifikasi. Untuk meraih ini dia harus melewati banyak. Kenapa? Karena ini adalah gerombolan kapital yang akan mengganggu siapapun yang mengganggu kemapanan produk mereka. Sebagai contoh di bidang kedokteran, kalau ada pengobatan tradisional yang meninggal, maka akan ributnya luar biasa. Semua ahli akan turun dianggap sebuah pidana. Pertanyaannya, apakah di rumah sakit tidak ada yang meninggal? Kan sama. Tapi perlakuannya beda. Dan ini tantangan. Anda punya obat, yang obat itu tradisional, yang obat itu yang obat itu obat herbal yang luar biasa, bisa menyembuhkan, belum tentu juga bisa masuk pasar. Kenapa? Nanti akan ada alasan akademik yang dibuat. Tetapi pertanyaannya, obat yang sudah punya sertifikasi dan punya landasan akademik yang kuat, tetap saja tidak bisa menyembuhkan pada akhirnya, menjadi ketergantungan seumur hidup, merusak ginjalnya dan sejenisnya. Itu tidak ada problem. Kenapa? Ini urusan dagang, ini urusan hegemoni, ini urusan kapital. Dan saya ingin mengajak pada semua orang untuk mari kita jadikan perguruan tinggi sebagai landasan untuk mendobrak sebuah pikiran-pikiran sempit yang dikendalikan oleh pasar dan sebagian orang. Kenapa? Karena Islam itu diturunkan untuk melakukan pembebasan. Indonesia itu dimerdekakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta untuk melakukan pembebasan. Islam itu anti perbudakan. Diperbudak oleh apa? Oleh tuan. Sehingga kehilangan hak-haknya sebagai manusia merdeka. Kita pun harus melakukan pembebasan. Kita tidak boleh diperbudak oleh teknologi. Kita tidak boleh diperbudak oleh obat.
Kita tidak boleh diperbudak oleh produk-produk pestisida yang itu meracuni. Kenapa? Mari kita bebaskan manusia. Untuk apa? Agar dia bisa mencapai Sang Pencipta secara paripurna. Dengan pendekatan inilah sebenarnya saya ingin mengajak bagi kita semua bahwa membangun itu semestinya tidak lagi selalu mengkultuskan orang lain sebagai simbol dari kemajuan. Kenapa? Karena kita punya sejarah panjang sebagai bangsa yang besar. Kita punya sejarah panjang nenek moyang kita tentang keluhuran, tentang keadiluhungan. Yang menjadi problem adalah kampus-kampus jarang melakukan penelitian, studi-studi pada masa lalunya. Lebih cenderung selalu studinya ke tempat yang lain. Padahal bisa jadi dari sisi entitas peradaban, bangsa kita sudah memiliki peradaban sebelum orang lain beradab. Dari sisi pengetahuan, bisa jadi bangsa kita sudah memiliki pengetahuan. Kalau bagi saya, orang Sunda misalnya sudah memiliki pengetahuan yang tinggi sebelum orang lain memiliki pengetahuan yang tinggi. Di mana letak problemnya? Di ikhlas. Kenapa di ikhlas? Di Sunda, pengetahuan itu dianggap sebagai sebuah nilai universal yang tidak mesti diakui secara personal. Hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan, sariring rindu madi, sarengkak sarip pola, sadaya kersaning Allah. Artinya adalah ada sebuah kemerdekaan dalam diri untuk tidak pernah mengakui terhadap apa yang dimiliki. Itu teologi. Barat itu pengetahuan adalah identitas. Pengetahuan adalah produk. Pengetahuan adalah merek. Karena pengetahuan, produk, merek, pengetahuan adalah hak cipta. Karena pengetahuan adalah produk, merek, dan hak cipta, maka hak cipta ini melahirkan sistematika tentang yang disebut dengan pengetahuan apa. Kemudian sistematikanya apa, untuk melahirkan produk itu apa, standarisasinya apa. Disitulah dia mulai melakukan hegemoni. Sedangkan kita, leluhur kita, nenek moyang kita mengajarkan pengetahuan adalah hak dari seluruh semesta. Tidak bisa dianggap ciptaan orang. Karena apa? Karena itu hanya titipan, bukan kepemilikan. Dari situlah sampai hari ini bahkan di Sunda, di kaum Wiwitan tidak ada kepemilikan. Tidak ada kepemilikan hak atas tanah. Tidak ada kepemilikan hak atas air, tidak ada kepemilikan hak atas udara, matahari, apapun tidak ada. Semuanya adalah sebagai makhluk yang merdeka. Tugas manusia adalah mengelola berdasarkan kebutuhannya, tidak berdasarkan keangkuhannya dan kerakusannya. Itu teologi, sebuah kearifan leluhur yang demikian memiliki nilai-nilai Islam universal. Kita abaikan dan kita kafir-kafirkan dan kita musyrik-musyrikkan. Sedangkan kita mencari identitas baru yang tidak pernah bertemu, yang pada akhirnya apa? Kita ditertawakan oleh mereka karena kita mengaku alim di tengah-tengah kesemrawutan moralitas kita dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya berkomitmen dimanapun saya menyampaikan bahwa keislaman APBD Provinsi Jawa Barat bukan diukur dari omongan saya yang panjang di mibar-mibar majelis taklim. Tapi keislaman saya di APBD Jawa Barat adalah bagaimana rakyat Jawa Barat terbebas dari kemiskinan, terbebas dari kebodohan, rakyat Jawa Barat terbebas dari kerusakan lingkungan. Bagaimana APBD-nya hadir secara terbuka, secara transparan, bisa diakses oleh publik. Publik bisa ngecek SPJ-nya gubernur, pergi kemana saja, belanjanya apa saja, yang dimakan apa saja. Itulah makna dari keimanan dalam perjalanan dari anggaran. Sehingga saya ucapkan terima kasih ketika, karena di UIN itu dulu banyak yang menjadi pengikutnya Abah Anom. Dosen-dosennya dulu itu para pengikutnya Abah Anom. Sehingga sebagai saya, makna la ilaha illallah itu yang melahirkan orang-orang yang memiliki kualifikasi tinggi dan disebutnya kaum mursyid adalah, kalau diterjemahkan dari seorang gubernur adalah
kemursidan dalam APBD-nya dipahami. Dianggap mursid APBD-nya kalau APBD-nya terang, setembus kaca, bisa dilihat oleh semua orang dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Saya ucapkan terima kasih. Ini juga ada guru besar saya sebelah kanan. Atau dulu Pak. Ini guru besar ini dulu pernah jadi penasihat saya di Purwakarta di Sekolah Pancasila. Terima kasih. Atur nuhun semuanya. Mudah-mudahan siang hari ini menjadi siang yang membahagiakan. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang mencerahkan. Saya hari ini sangat bahagia karena punya laboratorium akademis dan laboratorium terbuka bernama UIN Sunan Gunung Jati. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.